Saya memiliki tamu yang sungguh sangat spesial dan istimewa, yaitu Dr. Herianti Satyadi, Ibu Dokter panggilnya ya, yang beliau berumur 60 tahun, sekarang masih muda, menikah dengan 2 orang putra, pendidikannya dulu dari TK sampai SMA di Penabur 1, dan beliau juga belajar S1 sampai S3-nya di psikologi dari Universitas Indonesia. Nah, Ibu saya bacakan dulu ya, apa yang Ibu lakukan kegiatan sehari-harinya, yaitu menjadi dosen saat ini psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Ibu juga menjadi konsultan kurikulum pendidikan Sekolah Christian Golden School Palangkaraya, menjadi psikolog dan konselor keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Kemudian Ibu juga adalah seorang pembicara di Yayasan Wanita Bijak Indonesia, menjadi direktur konsultan psikologi I Love My Psychologist, pengajar karakter Mind Skill for Mom, founder pembinaan anak-anak prapubertas Godliness Twin, dan pembicara seminar psikoedukasi PKM ILMP atau pengabdian kepada masyarakat. Wah, banyak sekali Bu yang sudah dilakukannya. Oh, Mimi tahu banyak ya tentang saya. 30 tahun hampir Ibu memang mendalami dan belajar dan juga mengajar psikologis. Psikologi itu gimana Bu rasanya? Ya, saya mungkin mau menyapa dulu teman-teman yang memirsa acara ini. Hai, apa kabar? Selamat berjumpa di acara yang luar biasa ini. Saya nggak nyangka bisa nangkring di sini sama Mimi. Mimi anak gaul. Saya memang menyukai ya psikologi. Jadi mungkin dari SMA kali mulainya ya. Jadi mungkin lebih tegas karena ketemu guru BP yang suka cerita-cerita, saya rasa saya pengen seperti dia gitu. Tapi kemudian Tuhan membawa saya melalui perjalanan-perjalanan, tahu-tahu ikut ikut UMPTN dulu ya, diterima tuh di psikologi, padahal ngelamarnya ekonomi. Ya udah masuk situ kan, masuk UI gitu loh. Nah, terus dia tuh jatuh cinta S1, begitu setelah S1 menikah dulu, berkeluarga, melanjutkan S2 didukung oleh suami foundation. Lalu terakhir saya bisa menyelesaikan S3 saya itu di umur 50 malah gitu. Dan disertasi saya tentang pria. Dan pria-pria merasa kecolongan nih kok ibu-ibu mempelajari kita gitu. Nah, itu yang mungkin yang menarik menurut saya dalam perjalanan saya di psikologi. Iya, cerita yang luar biasa. Saya bertemu dengan Ibu pertama kali itu saya ingat 8 tahun yang lalu. Ya, dan yang saya rasa pertemuan kita itu tidak kebetulan, dan saya tahu bahwa memang banyak hal di dalam hidup kita yang sudah diatur sedemikian rupa, memang harus bertemu dan harus menjalani sebuah proses, karena setelahnya itu nanti 8 tahun lalu saya Ibu investasi waktu, investasi effort, yang pasti juga pakai hatinya Ibu pada hidup saya, sehingga sampai sekarang saya masih ada, dan sampai sekarang kita bisa duduk kembali bersama di platform ini, dan kita mau membicarakan apa yang mungkin dulu menjadi perjuangan hidup saya, dan Ibu ada di situ untuk bisa membantu saya bagaimana lebih mengerti dan melalui ini semua sampai akhirnya bisa overcome ya, jadi bisa mengatasinya. Dan saya mungkin waktu itu juga pernah mengingat Ibu bilang suatu saat nanti cerita apa yang kamu alamin ini dan cerita hidup kamu ini akan bisa membantu orang lain yang mungkin mengalami dan berjuang dengan hal yang sama. Gitu, betul ya Bu? Yeah. Oke.
Jadi sekarang karena kita mau bicara mengenai kesehatan mental, bulan ini bulan Mei adalah Mental Health Awareness Month, yang menurut saya ini akan benefit memberi banyak pelajaran untuk dari hampir semua orang, Ibu. Saya mau mulai dulu dengan riset. Jadi saya baca-baca gitu karena dulu memang saya sendiri struggle dengan kesehatan mental ya 8 tahun lalu. Nah, riset setelah pandemi itu bahkan dikatakan bahwa jadi dicari gitu, dipelajari antara mental health, hubungan mental health dengan substance use, jadi penggunaan obat-obatan dan ide bunuh diri, jadi suicidal ideation during the COVID-19 pandemi. Nah ini saya baca di CDC itu Centers of Disease Control and Prevention, statistik risetnya tahun lalu Juni 2020 ya Bu, jadi baru mulai COVID. Nah karena banyak orang kan kita harus mulai physical distancing, nggak bisa lihat orang, ketemu teman, atau bahkan keluarga sendiri yang nggak serumah, kemudian harus stay at home orders. Nah banyak orang tuh jadi stres, depresi, putus asa, kehilangan semangat, kehilangan tujuan hidup, atau merasa buntu jadi stuck gitu. Atau misalnya ditanya gimana kabarnya, jawabnya gitu kayak nggak ada semangatnya ya. Ada istilah baru yang saya juga baru baca, namanya languishing. Languishing jadi banyak label ya Bu, ada stres, ada depresi, ada anxiety, macam-macam lah ya. Nah ini istilah ini tuh seperti merasa stagnasi disebut languishing, jadi kosong, empty, lemes dan nggak berenergi. Nah kemudian dia mempelajari, oke, apakah kejadian pandemi yang sedunia ini terjadi tidak hanya di satu lokasi aja tapi seluruh dunia global, apakah ada efeknya dengan mental health dan substance use atau orang jadi stres depresi. Nah ini yang agak bikin saya shock karena dibilang bahwa setelah mereka meriset, kebanyakan yang punya ide yang jadi depresi, jadi punya ide apa namanya mau suicide itu umur 18 sampai 24. Itu yang mereka pelajari. Kemudian orang yang berasal dari background minoritas. Kemudian yang dari ekonominya juga mungkin struggle, lebih di bawah. Juga orang yang sudah sebelum pandemi memang punya tendensi, kecenderungan atau memang mereka juga struggling dengan depresi atau stres, itu malah lebih ini lagi, stres depresi lagi ya. Bebannya lebih banyak ya. Nah kemudian juga dibilang bahwa kebanyakan ini kepada pria, jadi suicidal ideation ini kepada pria daripada wanita. Nah juga kemudian mereka lihat ke belakang antara 2019 setahun sebelum pandemi dan setahun setelahnya beberapa bulan setelah pandemi itu simptom dari anxiety disorder dan depresi itu 3 sampai 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi benar-benar Jadi benar-benar ini sesuatu yang kalau saya bilang dulu penting, ini tambah lebih penting lagi ya Bu. Saat ini adalah saat-saat yang kalau buat saya urgent yang penting gitu untuk supaya kita bisa langsung mengerti dan kalau memang terjadi ya bisa ditanganin. Nah sebelumnya kan kita sering dengar orang bilang aduh saya stres nih, or aduh saya depresi. Nah Ibu mungkin bisa bantu antara stres dengan depresi itu apakah itu sama atau itu berbeda? Bagaimana Ibu? Iya, memang topik kita hari ini sungguh menarik ya, tapi sebetulnya tuh kira-kira beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, saya sudah pernah diundang di Surabaya untuk membicarakan ini, dan kita memberi nama acara itu adalah Depresi Hantu Abad Ini. Hantu abad ini? Jadi dia menghantui banyak orang. Nah, kalau dikaitkan dengan pandemi, cocok banget ininya gambarnya jadinya. Itulah hantunya. Karena kita membicarakan itu 10 tahun yang lalu, 2 tahun kemudian dia muncul, 2 tahun yang lalu dia muncul. Gini, Mi, saya mungkin
bisa menjelaskannya supaya kita mudah aja mengerti gitu ya, kita nggak pakai istilah-istilah ilmiah yang membingungkan teman-teman kita yang mendengar. Sebetulnya sekarang kita sedang ditayangkan sesuatu yang besar, berdampaknya tuh terus negatif, yaitu pandemi itu sendiri, si corona ini. Ya. Dia bisa berubah-berubah, dia bisa adaptasi, kemudian dia bisa mengatasi vaksin-vaksin yang udah kita usahain setengah mati gitu kan. Nah, membuat orang itu melihat berita-berita, kabar-kabar. Apalagi sekarang orang bertukar informasi mudah sekali. Ada mayat dibakar bisa dilihat sama kita, itu terjadi di India dan sebagainya. Terus kita juga bisa mendengar banyak orang yang meninggal, inna ilahi, di mana-mana. Setiap pagi kita punya WA di grup pasti ada yang lagi inna ilahi dan segala macam. Nah, melihat dan mendengar hal-hal seperti itu tentunya menimbulkan tekanan. Orang menjadi cemas. Nah, itu anxiety datangnya di situ. Tapi kenapa si A anxiety-nya jadi level 10, si B anxiety-nya masih 3-4 gitu, bisa ke atasin. Karena si A ini udah punya riwayat hidup terlatih untuk menangkap berita-berita yang menakutkan, yang membuat dia negatif dan dia suka merenungkan hal-hal yang negatif. Jadi otaknya bisa mengolah itu jadi lebih besar gitu. Sedangkan si B ya dia terima itu, terus dia cukup waspada, ya mau bilang apa gitu kan, tapi dia bisa terus memelihara pikiran positifnya di balik penderitaan pasti ada pertolongan lah gitu, prinsip hidupnya. Nah, itu yang menyebabkan si A dan si B itu menanggapi berita-berita yang dia lihat dan dengar itu tidak menjadi kecemasan yang berlebihan gitu. Cemas, tapi cemasnya itu membuat dia lebih waspada. Yang satu lagi malah jadi rasanya stres. Nah, itu yang tadi tanyain. Jadi dari kecemasan itu mendatangkan stres. Stresnya tuh ada dua. Si B juga punya stres nih, tapi stresnya masih eustress. Jadi dia rasa masih bisa saya hadapi lah gitu kan. Oke, saya pakai masker deh gitu, cuci tangan deh di mana-mana. Terus social distancing, ya udah saya bisa belajar suaranya lebih keras gitu kan, mungkin ekspresi matanya gimana lah gitu, pokoknya saya bisa terdengar dan terlihat oleh orang lumayan positif gitu. Sedang yang satu ini udah lihatnya yang negatif, ya tuh kan gimana kita bisa jualan, kita mesti ngomong jauh-jauh dan segala macam, banyaklah keluhannya gitu. Nah itu namanya distress dan eustress. Distress itu membuat orang merasa tidak berdaya. Kalau stres itu menimbulkan semangat bagaimana cari jalan keluar gitu kan. Nah, kemudian yang distress ini terus-menerus masuk pada hal-hal yang negatif, yang gelap, yang tidak mungkin, yang aduh kalah nih saya gitu kan. Yang dikumpulin semua berita-berita yang serem-serem gitu, depresi dia. Gitu. Perjalanannya ke situ. Depresi. Kenapa? Hal-hal yang di luar saya lihat ini sesuatu yang tidak bakal bisa diatasi gitu. Mulailah dia menjadi susah tidur. Awalnya di situ tuh nih, jadi orang susah tidur, insomnia, atau dia sangat down, moodnya kena gitu, yang tertekan, dia jadi pengen tidur terus. Nah, itu tergantung kepribadiannya. Ada yang escape, dia tidur terus bisa 1 hari tidur siang tuh bisa 10 jam. Tidur siangnya aja gitu, begitu bangun makan terus tidur lagi gitu, dia nggak, nah badan dibuat seperti itu jadi lemes, nggak ada gerakan sama sekali gitu ya. Sementara di tempat tidur kan dia nggak segitu ngantuknya karena baru tidur begitu panjang, dia mikir hal-hal yang dia takutkan itu, makin berkembang, akhirnya dia mau lari dari kenyataan, dia nggak mau ketemu orang, dia nggak mau ngobrol, dia asik dengan pikiran dia sendiri. Nah itu yang akhirnya makin seperti lingkaran tuh, makin lama makin ke bawah, makin dalam gitu. Nah ujung-ujungnya ya ada pikiran untuk mengakhiri hidupnya, karena dia pikir sampai kapan saya begini gitu. Nah itu biasanya prosesnya terjadi seperti itu. Jadi datang ke psikolog udah dibawa orang lain,
karena udah tidak mau mandi, tidak menyisir, tidak mau makan atau mau makan melulu lalu dimuntahin dan sebagainya gitu. Nah, itu gejala-gejala klinis itu dibawa ke psikolog. Yang psikolog temukan adalah orang-orang yang sudah terkena depresi tingkat yang cukup tinggi, berat ya. Jadi depresi itu bisa dibilang itulah yang menjadi yang terdalam kalau menurut penjelasan Ibu baru tadi, yang terparah lah kalau mulai dari kecemasan, kemudian stres, kemudian depresi. Nah, ya itu depresi yang common masih. Nanti ada lagi muncul lagi kalau nggak diatasi karena dia diam di kamar terus, mungkin keluarganya sebel gitu, jadinya nggak ditolongin. Nanti bisa muncul gejala-gejala psikotik, bisa dengar suara, gitu. Nanti dia delusi, dia merasa dirinya delusional. Orang yang dikejar sama virus misalnya gitu, virusnya cari dia. Nah itu udah masuk psikotik tuh. Nah kalau yang peristiwa yang tadi saya cerita depresi itu, depresinya masih hilang timbul. Kadang-kadang hari ini better lah saya berjemur di depan gitu. Besokannya aduh nggak mau keluar gitu. Nah itu masih hilang timbul. Tapi kalau tidak ditangani dia bisa jadi persisten, terus aja dia di bawah gitu. Suasana hatinya terus berat gitu. Nah itu yang paling rentan akan suicidal ideation itu, berulang-ulang dia merasa ingin bunuh diri. Sampai satu hari dia mengerjakannya benar-benar, dan biasanya orang rumahnya itu nggak prepare, nggak tahu itu bakal terjadi. Nah, jadi sejalannya dengan semakin dalam bila tidak ditolong ya, semakin dalam itu mulai seperti tadi Ibu jelaskan, jadi mulai tindakan ekstrim keluar. Ya. Betul, ya. Nah, sebelum kalau kayak begitu Ibu, menurut Ibu itu kalau kita mengetahui seseorang yang seperti itu atau diri kita sendiri berada dalam situasi yang tadi kita jelaskan, itu kapan harus langsung ditolong gitu Bu? Ya, sebelum terlalu terlambat. Saya percaya tidak ada yang terlambat, tapi itu paling baik harusnya waktu kita aware tanda-tanda itu kapan harus mulai dibantu. Sebetulnya semua orang bisa menolong dirinya ya. Dia cukup mungkin dengan karena nasihat-nasihat yang saya lihat ada di WhatsApp grup, di mana-mana, di Facebook, di Instagram tuh ada pesan-pesan positif juga gitu kan. Nah, tapi karena kecenderungan dia untuk mengumpulkan hal-hal negatif, itu yang dia mesti hentikan. Jadi semudah itu masuk dalam pikiran kita, sebetulnya semudah itu juga kita bisa mencegahnya gitu. Jadi kita mencegahnya artinya jangan lihat itu terus dong gitu, jangan dengar kayak gitu terus dong. Dengar hal-hal yang positif, yang misalnya sekarang udah ada vaksinnya gratis lagi gitu, ayolah pergi, siapa tahu kamu bisa aktif lagi seperti waktu itu. Temulah teman-teman yang sudah vaksin, kontak gimana ini keadaan kamu. Nah itu kan hal-hal yang arusnya naik kan ke atas gitu. Kalau dia tadi wah si ini mati, si itu mati, padahal di hidupnya bersih, pakai masker di mana-mana, udah vaksin juga kok mati juga gitu kan. Nah itu hentikan gitu. Memang itu ada, tapi ada juga yang nggak mati gitu kan, lebih banyak yang nggak mati bahkan kan. Kenapa pikirin yang itu? Jadi dia harus bisa menolong dirinya untuk menghentikan konsumsi itu, berita-berita yang menjatuhkan semangat dia gitu. Dari situ dia udah mulai mengurangi isi pikiran yang negatif, sehingga dia bisa lebih berjuang untuk menaikkan suasana hatinya gitu. Tapi kalau memang udah down seperti tadi saya ceritakan, dia harus dapat pertolongan ya. Nah lucunya tuh orang-orang depresi tuh enggan berteman, enggan bertemu dengan orang gitu. Biasanya dia juga nggak bilang siapa-siapa, nggak ada yang tahu ya. Iya. Kebanyakan. Mungkin dia malu ya. Gitu. Jadi justru dengan berteman, ngobrol, dan beraktivitas itu justru bisa menolong dia banyak gitu ya. Biasanya nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau mandi, nggak mau bergerak, sibuk dengan pikiran dia. Kalau datang ke saya sih nomor satu saya suruh dia olahraga. Ayo olahraga rutin tiap hari. Saya nggak bisa Bu, badan saya lemes. Ya nggak apa-apa, olahraga orang lemes kayak apa. Pokoknya yang penting ada gerakan gitu kan. Ya. Gitu.
Dengan ada rutin olahraga, 2 minggu saya sudah datang lagi, mukanya udah lain, udah merah, udah seger gitu ya. Kenapa nih kok beda nih tampilannya? Iya Bu, saya olahraga, saya ketemu teman-teman sharing, nah kan gitu. Ya, jadi nah penyebab depresi itu apa Bu? Kalau yang dari saya yang tahu memang ada dari faktor diri sendiri atau dari faktor luar ya, lingkungan, atau apa menurut Ibu penyebab depresi seseorang bisa sampai ke situ? Sampai menjadi depresi. Ya. Ya, kalau menurut ilmu psikologi dan psikiatri, mereka bilang itu ada genetiknya juga. Lalu faktor genetik itu lalu peran struktur otaknya. Jadi ternyata berita-berita yang kita terima atau apa yang kita lihat itu kan mempengaruhi kita kan. Kadang-kadang kita lihat film setan dan kita deg-degan gitu, padahal nggak ada hubungannya kan. Nah kayak gitulah kira-kira dengar berita yang kayak gitu dia bereaksi gitu. Nah itu ada 4 struktur otak yang terkena, ya di amigdala, di hipokampus, di prefrontal cortex depan gitu yang tempat ngolah informasi, tempat milah-milah. Dia memilah-milah dan mengambil yang negatif gitu. Nah itu orang-orang depresi. Jadi orang depresi itu sebetulnya bertentangan dengan hal-hal yang harusnya dia justru itu dia kumpulin gitu. Nah, selain struktur otaknya, genetiknya, terus faktor kepribadian. Nah, ada orang yang memang kepribadiannya tuh neuroticismnya tuh tinggi gitu. Orangnya neurotik gitu. Pencemas gitu. Jadi dia justru yang tertarik pada hal-hal yang menakutkan, yang sulit, yang nggak bisa gitu. Dia justru pay attention di situ gitu. Nah, itu faktor kepribadian. Kemudian faktor psikososialnya juga, pertemanannya tadi Mimi bilang, oh yang terkena tuh orang yang pendidikannya kurang, yang keadaan ekonominya kurang baik, lingkungannya kan kelihatan kan, mereka sama-sama nggak tahu, mereka sama-sama ngomong sembarangan gitu ya. Kemudian juga lingkungan pertemanan yang tidak suportif gitu. Nah itu yang penyebab depresi gitu. Ya, jadi kebanyakan yang apa namanya yang saya pernah dengar cerita atau juga yang saya alami mungkin dulu ya, ya ada faktor dari diri sendiri seperti Ibu bilang, juga faktor dari luar. Jadi kalau diri sendiri, misalnya nih kita membuat keputusan yang salah, ya kan, kemudian kita merasa gagal, failure, atau merasa kok aku nggak bisa ya menyenangkan orang lain, entah orang tua atau menyenangkan pasangan, aku tuh tidak mampu, aku tuh seorang mungkin anak yang buruk atau pasangan yang buruk. Jadi seperti itu kan karena mungkin saya gagal, saya memilih I make a choice, membuat suatu keputusan yang salah, kemudian harus menerima konsekuensinya, lalu memblame diri sendiri, menuduh diri sendiri. Itu dari diri sendiri atau dari faktor luar. Misalnya ya ada orang-orang yang menjadi depresi karena itu kan kita menerima di otak seperti tadi Ibu bilang. Cuman kan sesuatu yang terjadi dari luar. Misalnya ada di situ ada abuse, atau dibully, atau sesuatu tindakan yang dilakukan kepada orang tersebut. Nah, orang itu persifnya menerimanya seperti apa, memprosesnya seperti apa, kemudian dia jatuh ke stres atau depresi yang kemudian ya kalau tidak tertolong berkelanjutan. Betul Bu, seperti itu. Ya itu disebut penyebab faktor-faktor psikologis. Ini saya pisahkan karena saya mau cerita khusus untuk memframe apa yang terjadi kisahnya Mimi gitu kan. Oke. Biar Ibu, pendengar Ibu saja yang menceritakannya ya. Saya dijadikan contoh cerita nggak apa-apa kok Bu. Ya, faktor-faktor psikologis itu sangat berperan besar pada seseorang kalau dia sudah jatuh dalam depresi. Jadi waktu Mimi ketemu saya itu keadaannya Mimi sudah ada di dalam depresi walaupun masih ringan gitu ya. Jadi faktor-faktor psikologis itu yang waktu itu kita selidikin kan
waktu lahir kamu di mana gitu, Mm-mm. diterima apa enggak sama orang tua gitu kan. Saya Terus ingatnya ibu nanya sih, coba ada kejadian apa yang membuat kamu mau menyakiti diri kamu sendiri? ya, Itu ibu tanya karena waktu itu titiknya tak potong sedikit supaya nanti ibu lanjutin. Saya udah sampai ke yaitu mau menyakiti diri sendiri, ya, tidak mau buat apa sih saya hidup lagi, sudah sampai di posisi itu ya. ya, Bukan mau menyakiti orang tapi menyakiti diri sendiri ya, gitu Bu ya. Terus ya sama seperti ibu bilang tadi, udah nggak mau ketemu orang, saya bahkan menghilang ya, dari mama saya sendiri, dari keluarga saya, nggak mau dicari gitu, ya, ditemukan. Tapi pada saat itu saya tetap datang ketemu ibu. Nah, pada saat itu Bu memang tanya, coba kamu pikirkan mundur ke belakang. mhm, Terus saya mention ini Bu, ibu bilang bukan, lagi ke belakang. Akhirnya sampai yang pada dilahirkan itu. Ya, ibu ya. lanjutkan. Jadi kita ada dugaan bahwa mimpi itu tidak diinginkan gitu kan, gitu. Jadi ada kecenderungan untuk menolak diri juga gitu karena merasa tertolak oleh orang-orang yang signifikan dalam hidup kamu. Nah itu waktu itu saya kurang berani untuk terus menelusuri, mengajak Mimi balik ke tempat itu dalam ingatanmu. Kenapa? Karena kamu sendiri waktu itu memisahkan diri dari orang-orang terdekat, mama, Adik, keluarga, ya adik saya. kakak, adik ya, nah, adik. Jadi saya pikir kalau dia sendirian nanti kalau kenapa-napa karena udah saya ajak untuk ke sana, balik ke sana, mungkin ntar dia nggak sanggup untuk ngatasin sendiri gitu. Jadi saya langsung ajak Mimi untuk beraktivitas. Kalau nggak salah saya ingat saya pesen kue, ingat nggak? Saya Terus suka bikin kue nasi. Ya. bikin kue ya buat anak autis, ingat nggak? Ya, Saya punya ya. pasien anak autis tuh kalau mau pergi sekolah nggak punya sarapan, gitu. Kalau dikasih sama maminya makanan-makanan biasa itu nggak cocok, nanti mereka jadi aktif atau jadi malah pasif di sekolah. Jadi Mimi buat gitu. Jadi itu yang saya pikirkan bahwa kalau orang depresi itu perlu dialihkan pikirannya gitu. Itu karena kue baru, model baru kan, kita buat sendiri gitu kan. Kalau nggak salah pakai oats ya, nggak pakai gula, pakai madu gitu ya. Saya ingat tuh. Nah itu membuat Mimi lebih ada aktivitas dan melepaskan diri dari pikiran-pikiran mungkin yang selama ini jadi fokus mengasihani diri, saya nggak ada yang inginkan, saya buruk gitu. Dan sama yang saya sarankan sama Mimi untuk udah nggak usah banyak pikir, kamu tidur, kalau nggak bisa tidur besok kamu olahraga sampai capek, pasti kamu tidur. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang yang kena depresi itu susah tidur, walaupun dia kelihatannya tidur terus dia tidak lelap. Makanya dia mau minum obat-obatan dari psikiater kan. Kadang-kadang dia minum obat sendiri. Tidur. Obat tidur, narkoba. Yang sakitnya di sini, yang diobatinnya di sini, kena saraf-sarafnya jadi nggak sembuh gitu. Jadi Maksudnya dia sakitnya di hatinya, di iya, mentalnya gitu ya Bu, iya, maksudnya. gitu. Sakit hati Iya. nggak bisa pakai narkoba ngobatinnya gitu kan, walaupun itu namanya juga obat gitu. Yang tadi Mimi cerita bahwa penggunaan narkoba itu meningkat, itu adalah usaha-usaha menyembuhkan diri sendiri dengan obat-obatan itu. Mungkin dipikir saya bisa Lupakan lupa gitu gitu ya. kan. Iya, makin dia pakai, makin terbukti bahwa nggak bisa selesai masalah ini, makin menimbulkan desperate gitu kan. Akhirnya yang ujungnya mau bunuh diri gitu. Jadi waktu Mimi melakukan saran-saran saya, memang di situ waktunya memang saya sih pikir nih di dunia ini nggak ada yang kebetulan ya, semuanya already planned ya, yang Maha Kuasa udah plan-nya itu jadi semuanya jadi baik gitu ya. Jadi ketemu ini tahu-tahu jadi atlet. Tadi saya mau masuk sini dia bilang Jenny mah yang atlet ya, saya itu jadi saya pikir itu adalah bagian dari fase kehidupan yang bisa diolah dengan baik ya. Buat teman-teman yang lagi memirsa di acara ini, mestinya juga bisa lihat bahwa semua yang buruk bisa kita olah jadi baik. Sampah aja bisa jadi sumber energi. Bayangkan gitu. Apalagi hidup manusia. Yang buruk-buruk bisa terjadi.
bisa kita hentikan, yang buruk itu bisa berubah menjadi hal-hal yang baik. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Jadi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang lose hope, semuanya bisa ya Bu. Ya, itu yang kita mesti tanamkan dulu dalam pikiran kita. Jadi jangan sampai berpikir melihat sesuatu yang jelek aja, tapi coba lihat dulu yang bagus juga ada gitu. Nah, itu coba fokus sama yang itu. Sama yang baik, yang penuh harapan, yang bisa dilakukan. Jangan yang nggak bisa ya udah gitu kan. Kayak pikirin orang udah mati, aduh kok dia mati, yang umur baru 42, aduh kasihan banget anaknya masih bayi gitu-gitu. Dipikirin gitu, dia udah mati ya udahlah gitu kan. Nah yang masih hidup gimana nih? Kamu kan masih hidup gitu kan. Ayo pikirkan apa yang mesti kamu lakukan. Katanya mesti meningkatkan imun tubuh. Gimana caranya? Oh makan makanan yang sehat. Makan dong. Kamu udah 3 hari nggak makan nih gitu kan. Olahraga dong gitu. Biar badan kamu sehat, seger gitu kan. Di tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Ya, gitu. mensana in corpore sano. Ya. Nah kalau tadi kita bicara mind, pikiran itu sangat powerful ya Bu. Tadi seperti Bu sebutkan, ada orang yang memang, kita nih semua kan berarti memang dilihat. Kalau saya bilang ini adalah tahun lalu adalah mulai tahun ini orang-orang dilihat nih. Sebenarnya kita ini terbuat dari apa? Like mentally, kita ini terbuat dari apa? Secara pikiran terbuat dari apa? Dalam arti kata, how strong, terkena hal yang sama, tapi responnya bisa berbeda. Tadi Bu bilang, ada orang lihat mendapatkan informasi, bisa, oh dia berfokus kepada yang good, atau apa yang terjadi dari ke diri dia itu dia buat sesuatu yang positif untuk push dia lebih naik lagi, tapi ada orang yang menerima hal yang sama, tapi dia drop. Turun. Berarti mind sangat berperan penting itu, so powerful, yang bisa juga berhubungan dengan mental. Nah, sekarang pikiran sama mental itu sebenarnya sama, berhubungan, atau bagaimana Ibu? Pikiran kita itu sebetulnya netral. Kita mau pakai yang buruk, dia jadi buruk, yang negatif. Tapi kalau kita mau positif, itu jadi positif, gitu kan? Pikiran kita itu, bayangkan itu seperti sebuah mobil yang penuh dengan bensin, yang siap untuk jalan 300 km per jam. Nah, siap mau kemana? Nah, tergantung si yang nyetir kan, gitu. Yang nyetir bilang, wah saya mau jalan tikus aja, gitu, supaya sampai di kampung, gitu kan. Ada yang bilang, enggak, saya mau tempuh jalan tol, saya mau kebut di situ. Tapi jalan tol itu mesti bayar, gitu kan. Ada karcisnya segala macam, terus kemungkinan ketemu polisi di stop, gitu kan. Banyak hambatannya. Tapi enggak, saya pilih yang ini aja. Nah, si yang nyetir itu tuh kan membuat pilihan. Nah, itu si mental namanya. Nah, mental kita tuh ada kepribadiannya, ada kitanya gitu. Kita bisa memilih sebagai satu hal yang positif atau negatif. Kita bisa pilih yang mudah atau yang sulit. Yang kemarin saya ketemu satu anak SMA, dia memilih jurusan. Gitu. Ini agak menyimpang sedikit, kasih tahu bahwa mental itu sangat menentukan pilihan-pilihan yang dibuat. Jadi dia lihat dari sekolahnya tuh dikasih ada 6 choices. Pilih 6 pilihan, dia suruh pilih salah satu dari 6 itu. Yang dia pilih itu bukan yang dia suka, bukan yang dia bisa, tapi yang dia pilih yang dia gampang katanya. Jadi dia takut susah rupanya si mentalnya tuh. Takut susah, takut repot, dia nggak mau ngerjain yang banyak PR-nya, nggak mau ngafal. Dia mau enjoy. Iya, yang gampang aja katanya. Tapi nggak boleh dong mempersiapkan masa depan untuk gampang-gampang itu. Memang sulit sekarang sih. Tapi kamu kan akan dilatih selama 3 tahun ini sekolah di SMA. Kamu pilih sekarang, nanti selama 3 tahun kamu akan dilatih jadi bisa gitu. Harus pilih yang kamu suka, yang dimana Tuhan panggil kamu untuk lakukan itu. Wah, saya nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Ya nggak tahu aja, nggak kepikir. Oh, saya tahu. Kamu nggak pernah pikirin. Gitu. Jadi power dia nggak pakai untuk mencari jalan. Nah, si mobil itu kembali mobil kita tadi, dia itu power buat kita pergi ke tujuan kita. Kamu mau jadi apa? Jadi orang sukses. Ya pilih dong yang pilihan-pilihan sukses gitu kan.
Misalnya kita harus jalan di jalan tol, kita bayar kalau kita perlu ketemu polisi, kita kasih suratnya, kita udah antigen dan udah PCR gitu. Ya bayar dong, iya bayar, semuanya bayar, tapi kita punya satu kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita mau jauh lebih besar ketimbang jalan tikus yang nggak jelas. Sedangkan mobil kita ini penuh power, pikiran kita penuh power. Gitu. Nah, banyak orang yang mengisi pikirannya dengan hal-hal yang recehan gitu. Nggak berguna ya? Iya, ada sih gunanya tapi dikit banget gitu. Asal jalanlah, asal hidup inilah maunya yang biasa, yang udah tahu, yang ada sesuatu yang perjuangan yang baru, yang mesti belajar, itu mereka nggak mau put effort. Nah, itu yang saya bilang, ini mental ini yang mesti berarti mental perlu dilatih. Diberesin. Ya, orang Indonesia perlu dilatih mental anti korupsi. Itu dari kecil, dari bayi mungkin. Itu mungkin akan menjadi episode pembahasan lain, Bu. Yes. Ya. Oke, jadi saya senang banget dengan Ibu yang selalu, Ibu Her ini luar biasa. Saya senang cerita, ternyata benar. Berarti dulu Ibu punya guru BP, senang cerita ya. Jadi Ibu sendiri sekarang senang cerita. Ibu bisa menggambarkannya, tadi Ibu pas lagi menggambarkan dengan cerita mobil itu, saya langsung membayangkan komik. Mungkin nanti kita bisa buat komik ya, Bu. Ibu Her ini juga banyak membantu anak-anak masih muda, ya pra remaja ya. Jadi nggak hanya orang tua seperti saya, dulu saya nggak tua, masih agak muda, sekarang tapi juga masih muda, ya jiwanya muda. So, nah Ibu juga mention tadi menyebutkan bahwa pada saat kembali lagi ke kasus orang yang sudah mengalami stres dan depresi, Ibu bilang adalah baiknya melakukan sesuatu. Kalau dulu di cerita saya, Ibu suruh bikin kue, Ibu lihat saya suka olahraga, Ibu suruh ya sudah kamu olahraga aja sampai capek, habis capek kamu tidur, habis ya udah habis itu kan nggak mikir macam-macam. Nah, Ibu juga mensuggest atau memberi kayak solusi ke pasien Ibu, ya udah kamu olahraga aja seperti itu, Bu. Jadi apa Ibu pikir ada korelasinya antara physical activity, aktivitas secara fisik, dengan kemudian membuat mental orang tersebut lebih baik karena dia badannya merasa lebih baik. Gimana menurut cerita Ibu? Ya, saya kalau kasih saran ke pasien saya yang udah kena depresi, biasanya saya minta mereka ke dokter dulu untuk supaya menolong mereka bisa tidur. Karena kalau orang nggak bisa tidur, nggak usah lama-lama lah, 3 hari aja udah dengar suara-suara, udah mulai halusinasi gitu. Jadi saya bilang kamu ke dokter dulu, minum obat. Nah setelah obatnya sudah bereaksi, kamu udah mulai tenang, bisa tidur dengan teratur, datang lagi ke sini gitu. Nah yang saya sarankan ke dokter, dan saya cari orang yang take care dia. Kalau nggak ada yang take care dia, saya minta dia masuk rumah sakit mendingan gitu. Karena saya kecolongan 2 pasien saya loncat dari apartemennya. Gitu. Nah setelah dia punya teman dan bisa tidur, nah baru datang saya buatin time schedule setiap hari. Pagi olahraga, makan teratur, tidur teratur. 3 sendi kehidupan manusia yang paling penting adalah makan, tidur, dan bergerak. Tanpa itu manusia sakit. Mau sakit badannya, fisiknya, mau sakit mentalnya. Dia bilang, oh mental saya sehat, tapi badannya sakit. Orang sakit pasti mentalnya drop juga gitu kan. Nah, setelah itu baru saya ajak dia berpikir. Setelah mentalnya terpelihara dengan baik dengan mengurus tubuhnya sudah terpelihara baik, mentalnya otomatis siap untuk berpikir gitu. Nah, baru saya asah pikirannya seperti memeriksa mobilnya, akinya masih hidup nggak gitu kan, starternya gimana, bensinnya ada nggak. Jadi saya periksa dia gitu, gimana kamu bisa berpikir, ada logikanya, ada penalarannya. Nah, lalu periksa lagi apa yang menghambat kamu bisa berpikir dengan baik. Oh, masa lalunya kah, pernah mengalami penolakan, trauma, kecemasan apa aja yang merongrong sehingga pikirannya tidak punya power lagi. Itu sudah dijelaskan ke dia, dibuka, diberesin. Nah, biasanya pikirannya kembali
pulih, yang masih bisa bergerak, mungkin nggak 300 km ya per jamnya, mungkinnya 50-60 km jalan lah gitu kan, tapi mentalnya udah bagus, dia udah mulai memilih hal-hal yang baik. Dengan pikiran yang baru pulih ini, dia bisa mengumpulkan hal-hal lain lagi yang lebih menguatkan dia gitu. Jadi mulai berpikir positif, ada hal-hal yang dia bisa lakukan dengan apa keadaan dia sekarang gitu. Nah itu journey-nya cukup panjang nih gitu. Tapi kalau orang yang sudah isi pikirannya sudah diperbaharui, dia mulai fokus pada hal yang positif, itu kita optimis gitu. Dia bisa mengatasi hantunya itu. Hantu. Biasanya kalau Ibu lihat secara rata-rata orang yang mulai datang ke Ibu lihat kalau depresi ya katakan ringan lah ya atau average, itu sampai dia bisa pulih prosesnya tuh berapa lama? Memang beda-beda setiap orang ya. Tapi biasanya kalau rutin dan memang orang ini mau berubah gitu ya. Kalau yang ringan-ringan aja sih paling 3 kali ketemu udah. Karena kan pikirannya aja yang terhambat sama mentalnya yang ketindih sama masalah-masalah, itu saya bantu angkatin, kasih tahu pola yang baru, pola-pola yang positif, yang sehat gitu, pola makan, pola tidur, pola pikir. Nah, 3 hal itu dibenahi, biasanya dia bisa merecover dirinya sendiri dengan cepat. Tapi kalau yang enggak, misalnya cara berpikirnya juga lambat, gitu, memang orang yang enggak sekolah, misalnya itu bisa 2 tahun nih, itu ngajarin dia lagi, jadi kayak membangun rumah dari dasar lagi gitu. Mungkin bukan bangun rumahnya, kita buat scaffolding di depannya gitu, sambil bikin fondasi supaya dia bisa berdiri. Gitu. Seperti tapi itu. Dulu saya kayaknya sampai setahun, Bu. Iya. Berarti bukan ringan dong, Bu. Bukan, memang. Saya bilang makanya saya udah ketemu ini udah sampai mau suicide, mengakhiri hidupmu gitu kan. Jadi saya pikir nggak ringan itu waktu itu. Gitu. Ya. Dan ya memang it was susah banget waktu itu sih, Bu. Jadi memang saya juga Ibu tahu nggak ada siapa-siapa dan semua sendiri, makanya Ibu sempat juga khawatir ini kamu sendiri gimana gitu, nggak ada yang nemenin karena memang yang Ibu bilang tadi barusan Ibu kecolongan 2 gitu ya. Sebab pada saat pikiran itu udah kayak bener-bener kayak ada sesuatu yang gelap gitu ya, Bu. Dan tiba-tiba kalau kita ini mau ambil action sesuatu dan nggak ada orang di situ tuh memang udah langsung terjadi gitu. Karena itu dalam split second, sangat cepat gitu. Makanya ya orang yang melakukan bunuh diri, saya punya satu teman juga yang saya kenal baik, sama juga di dunia fitness, masih jauh lebih muda dari saya dan sukses juga Bu menjadi pelatih. Terjadinya seperti itu. Nah saya waktu itu kayaknya kayaknya 3 tahun yang lalu gitu, 4 tahun yang lalu. Nah begitu saya mendengar kabar itu tuh seperti yang dulu pernah terjadi ke saya tuh kayak kembali lagi gitu, Bu. Kayak saya sedih banget karena kalau saya tahu, nah ini dia yang tadi saya bilang nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu kalau dia tuh ternyata depresi stres, ya sudah terjadi dan pada saat itu dia nggak ada orang bersama dia. Nah saya memang bersyukurnya adalah pada saat itu nggak ada orang sama saya, tapi ada Tuhan sama saya. Itu juga menjadi bagian yang penting yang saya tahu bahwa Tuhan sayang sama saya, masih jagain saya. Makanya pada saat itu terjadi nggak ada ibu, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, tapi di situ ada Tuhan gitu yang jaga saya. Nah kemudian memang juga saya memang olahraganya jadi gila-gilaan, Bu. Makanya seperti orang kalau kadang-kadang tanya, kok kamu bisa se-ekstrim itu gitu loh. Mungkin orang banyak mengenal saya sebagai Jemima yang kuat, yang suka narik mobil, dorong mobil. Kadang-kadang saya tersenyum, saya seneng aja orang memang tahu itu. Tapi kadang mereka bertanya, kenapa sih sampai kayak gitu? Sampai mama saya bilang, kamu tuh ya tarik-tarik mobil, nanti kamu cedera belakangnya. Tapi mungkin
kalau saya boleh bilang itu ada andilnya gitu Bu. Jadi pada saat itu memang saya pengen merasakan, kan mentalnya sakit nih, rasanya mentalnya sakit. Bukan badannya sakit, mentalnya sakit. Saya pengen nyakitin badan saya untuk merasakan sakitnya. Nah, kemudian ditambah dengan pikiran yang itu dia yang saya tidak worth it, saya tidak mampu, saya itu buruk, nggak adalah yang menghargai saya. Nah itu ditambah lagi dengan kegagalan di hidup saya, ya kemudian saya tambah mau menyakiti diri saya. Nah kemudian waktu ibu bilang sudah kamu olahraga, nah ibu mengalihkan itu. Saya tetap olahraga, badan saya rasanya kayak, nah kemudian saya melakukan olahraga ekstrim itu, kayak jadi badannya sakit, sampai nafas juga susah, tapi udah gitu ya olahraga, tidak melakukan hal yang buruk. Kemudian saya tidur gitu Bu. Ya mungkin bukan merasakan, lebih tepatnya kata-katanya itu memindahkan rasa sakit di hati ke fisik, gitu. Nah banyak fisik itu ada orang juga yang self harm kan, gitu. Tapi Mimi sudah memilih yang baik, yang positif, yaitu dengan berolahraga. Olahraga yang Mimi lakukan memang juga sampai menyakiti kan rasanya. Saya pernah lihat fotonya, ban truk segede-gedenya diangkat. Tapi kan ngapain sih Mimi kayak begini gitu. Nah memang saya sih tidak menyarankan olahraga se-ekstrem itu, tetapi kalau itu butuh, better daripada melukai diri sendiri gitu. Karena rasa sakit dalam olahraga itu justru membawa prestasi kan gitu. Itu yang saya rasa perlu menjadi bahan pikiran orang-orang yang memang ingin keluar dari awan gelap itu. Mimi bilang gelap, sesuatu yang hitam. Banyak orang yang bercerita sama saya, pasien-pasien saya itu bilang mereka seperti jatuh ke lubang yang gelap, terus di tengah-tengah kayak seperti di tengah-tengah menuju jatuh ke lantai dasar itu dia merasa gamang, nggak ada siapa-siapa yang bisa dipegang. Nah itu yang pertama ya, pikiran itu jangan takut sakit, tapi sakit yang positif ya. Jangan takut sakit, artinya secara fisik itu harus mau bangun, bangkit, gitu, mulai lagi gitu. Terus yang kedua itu bangun pertemanan, gitu. Karena nggak ada manusia bisa hidup sendiri, nggak ada gitu. Jadi banyak sekali orang, terutama yang orang single ya, menikah, bercerai, terus berteman, ya, bersaing gitu. Jadi akhirnya hidupnya sendiri, tinggal sama orang tua udah nggak mau gitu. Yang tadi Mimi bilang usia sampai 20 itu adalah masa selesainya, maka mereka membuat keputusan bahwa setelah saya bisa lakukan sesuatu, saya akan pergi dari rumah ini gitu. Dan pergilah dia dari rumah tanpa punya satu kemampuan untuk bisa hidup mandiri gitu, karena selama ini dia ditolong orang tuanya dan mereka keluar dari rumah dalam keadaan marah, tidak ada persiapan sama sekali. Jadi usia 18 sampai 24 itu usia mahasiswa saya tuh. Banyak sekali problemnya gitu. Kita sebutnya emerging adulthood. Jadi mereka ada ciri yang growth spurt itu bertumbuhnya cepat sekali, memaksakan diri untuk bisa ini dan itu, ikut sosial medianya kencang banget gitu. Mereka niru itu karena nggak mau lagi niru orang tuanya. Yang gap itu sekarang terjadi di generasi ini, yang waktu itu tidak begitu terjadi juga, tapi tidak setajam ini gitu. Yang orang tuanya nggak tahu apa-apa, dia tahu semua gitu. Jadi dia nggak punya bimbingan yang cukup dari orang tuanya. Dikasih hal-hal yang wisdomnya orang tua mereka anggap kuno, itu nggak mau gitu. Apalagi mereka dibawa ke spiritualitas. Tadi Mimi bilang, oh saya ada Tuhan gitu kan. Anak-anak sekarang nggak mau dibilangin gitu. Kamu nggak ada takutnya sama Tuhan itu. Tuhan ada, biarin aja katanya gitu. Nah hal-hal spiritualitas itu juga yang ketiga itu, jadi kesehatan tubuh, fisik, mental, mind, pertemanan dan spiritualitas. Artinya kesadaran dia akan adanya Tuhan, bahwa segala sesuatu ini
ada dia gitu, ada Tuhan itu. Jadi apa-apa dia harus kaitkan hidupnya dengan Tuhan. Spiritualitas itu sebuah kekuatan. Jadi yang Mimi bilang ada saat-saatnya seorang manusia itu hanya sendirian dengan Tuhannya gitu. Jadi kalau dia merasa saya sendiri nggak ada siapa-siapa, yang dia sadari lebih setannya daripada Tuhannya gitu kan. Dari tahun 2013 waktu itu terjadinya yang Ibu membantu saya keluar dari depresi itu 8 tahun yang lalu. Kemudian selama 8 tahun itu memang saya khusus mendalami olahraga ekstrim. Mungkin dulunya saya suka olahraga tapi nggak se-ekstrim ini. Dan ya udah olahraga lakukan sebagai ya kalau pas saya olahraga, tapi benar-benar setelah itu tuh membuat saya menjadi fokus, Bu. Memang jadi saya berkompetisi, saya pengen meraih sesuatu, ya saya udah latihan, saya mau fokus, jadi saya punya goal, saya mau buktikan bahwa saya tuh bisa gitu. Mungkin saat ini di bidang fisik, olahraga, saya mau ya kalau saya sudah lakukan, kenapa tidak saya bisa meraih prestasi itu. Dan memang pada saat itu ya udah saya menang beberapa dan udah bisa melakukan semua ini. Nah kemudian selama 8 tahun ini saya mempelajari bahwa ternyata kalau dari pengalaman hidup saya sendiri bahwa melatih fisik itu membuat mental saya juga kuat, karena pada saat saya berlatih, pada saat saya berkompetisi itu tuh benar-benar mentalnya itu harus kuat, Ibu. Jadi bersamaan. Sebab kalau mentalnya nggak kuat pada saat bertanding, saya juga ngobrol dengan beberapa atlet Yusana atlet pada saat kita konferensi di Amerika, mereka semuanya benar-benar medalisnya Olympics. Mereka juga ada yang struggle dengan mental. Dan mereka mengakui bahwa itu berpengaruh banget waktu mereka bertanding. Jadi karena pada saat Ibu tanding kompetisi itu langsung tuh kita berpikir sendiri, wah nggak bisa nih. Nah kalau udah mikir nggak bisa, itu sudah mulai depleting, turun gitu. Tapi kalau kita terus bilang bahwa saya nih bisa gitu, oke, I will do my best at the most I can do, yang sebisanya saya nggak mau nyerah. Nah itu juga semangat untuk tidak menyerah, untuk tidak give up itu ada. Saya justru belajar karena saya melatih fisik ini, gitu. Jadi memang go in hand gitu, kayak bergandengan berdua gitu loh, Ibu. Iya, memang mental itu sebetulnya isinya adalah album yang kita kumpulkan dari kecil. Jadi kalau kita kumpulkan kemudian peristiwa-peristiwa yang baik, yang menyenangkan, banyak yang buruk, tapi kita tipenya orang yang ngumpulin yang bagus-bagus. Nanti sebuah kesimpulan, masa kecil saya bahagia. Ada yang bilang, oh masa kecil saya itu menderita gitu kan. Nah, nanti setelah sampai satu titik tertentu ada tekanan yang begitu kuat, bikin kuat nggak nih mentalnya gitu kan. Orang bilang, oh, mentalnya nggak kuat itu. Ada yang bilang, oh mentalnya kuat gitu. Nah, sampai titik tertentu ada tekanan, atau ada orang yang sengaja mengisi hidupnya dengan peristiwa-peristiwa baru, menggantikan yang lama, nah seperti Mimi lakukan gitu. Olahraga dapat prestasi kecil, kumpulin. Nah ini sekarang jadi Mimi yang baru, berprestasi di bidang olahraga. Itu adalah satu kumpulan yang akan nanti dipakai ketika ingin bertanding lagi di selanjutnya yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi tempatnya gitu. Nah dia punya sejumlah riwayat yang sudah dia kumpulkan menggantikan yang lama. Saya yakin sih semua orang punya yang jeleknya itu, dia punya gudang itu gitu. Tapi ada orang yang membereskannya. Oh pengalaman masa kecilnya figura yang berantakan, jatuh, pecah segala macam, dia bisa angkat, dia bisa lemin. Bahkan di Jepang itu ada satu kebudayaan yang membangun kembali pecahan-pecahan, ditempel-tempel lagi gitu. Tempelannya tuh pakai emas loh. Jadi misalnya vas atau teko yang biasa dipakai oleh minum teh, jatuh pecah berantakan, ditambal lagi pakai di patri pakai emas. Jadi art ya. Iya betul. Jadi indah.
Kelihatannya sih mahal emasnya ya daripada tekonya ya, Mhm. tapi tekonya ini bisa bercerita tentang who you are, gitu. Bagaimana you broken to pieces, tapi ada Tuhan yang bisa menyatukan kembali dengan kasihnya nih, emas itu gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa semua pecahan hidup kita itu ada yang tanganin dengan baik, dengan begitu luar biasa, kenapa mesti takut gitu? Banyak orang yang takut ya pecahan hidupnya, nggak mau tahu gitu. Jadi dia masih punya masalah di belakangnya. Kalau orang yang sudah bebas dengan masa lalunya, kita suka bilang dia udah selesai dengan dirinya gitu. Artinya terbuka semua dan dia sudah beresin. Kalaupun ada orang mempertanyakan atau dia sendiri mempertanyakan, itu udah bisa saya pertanggungjawabkan. Nah, ini bisa mengumpulkan juga hal-hal yang baru-baru itu untuk bisa jadi modal bertanding di skop yang lebih besar, yang lebih luas. Nah, orang-orang itu perlu bikin pengalaman baru yang kecil-kecil, tapi menggantikan yang lama itu. Kalaupun tidak menggantikan, menambah sesuatu yang baru di dalam perjalanan hidupnya. Nah, kalau orang seperti itu sih saya yakin dia jadi antidepresan buat dirinya sendiri gitu. Nggak perlu lagi ngalamin depresi gitu. Jadi kalau punya album foto-foto yang baru dengan prestasi meskipun kecil-kecil dikumpulin, meskipun nanti yang dulu lama bisa ditunjukkan untuk oh dulu saya begini tapi sekarang begini. Itu menjadi cerita yang baik ya. Nggak terus ini nggak ngelakuin apa-apa yang baru terus dulu saya gini terus saya nggak bisa apa-apa gitu. Dulu terus yang diomongin itu. Dahulu. Ya. Dan Ibu kalau istilahnya kalau misalnya nih orang yang sudah depresi ditolong kemudian dia menjadi lebih baik, apakah Ibu mengatakannya kayak misalnya saya sudah sembuh nih dari depresi, apakah istilahnya sembuh benar-benar total, apakah bisa kembali? Misalnya nih, saya udah pernah, kemudian sudah tertolong, sudah baik, sudah sembuh, terus bisa nggak Bu lagi gitu? Iya, kalau memang kembali ke pola yang lama bisa aja, karena tekanan ke dalam kehidupan kan makin lama makin besar kan. Justru orang tuh kan harus lebih membesar, lebih meningkatkan keterampilannya menghadapi kehidupan. Ya saya bilang tuh hidup itu seperti di dalam lautan masalah. Masalahnya banyak seperti laut gitu, tapi kita mesti punya cara untuk berenang, merenanginya. Kita harus terus ngambang gitu. Mau ditambah seberapa banyak pun air lautnya, ya orangnya kalau memang bisa ngambang ya ngambang terus naik ke atas gitu kan. Jadi kemungkinan dia untuk jatuh tenggelam lagi nggak bisa gitu karena dia udah memasang pelampung dalam hidup dia. Saya nggak mau jatuh lagi dan dia punya pola yang bagus gitu, yang baru, yang benar-benar positif gitu. Tapi kalau dia lengah, membiarkan dirinya terlena, mulai menjadi cemas untuk hal-hal tertentu, biasanya ada kecintaan yang luar biasa pada satu hal di dalam kehidupan sehingga takut kehilangan atau melakukan gaya hidup yang tidak sehat misalnya, jadi tubuhnya jadi mulai terbuka daripada penyakit-penyakit, dia bisa lagi gitu. Yang penting itu yang seperti new normal kita sekarang gitu, harus waspada. Terus 3M itu terus, gitu. Jadi kalau bilang, saya sehat sekarang, saya udah 3M, dan besok-besok rasanya saya udah cukup bersih, saya cukup sehat, nggak usah deh, nggak boleh biasa bawa alat semprot-semprot gitu, udah nggak bawa lagi sekarang karena udah jenuh, rasanya udah biasa. Terus selama ini saya nggak kena apa-apa. Jadi nggak boleh lengah. Nggak boleh lengah. Saya jadi ingat, jadi dulu itu saya pernah jadi sakit colitis. Terus saya pergi ke internis, dia perlu periksa, saya pernah di kolonoskopi Bu, di biopsi karena mereka worry ada sel yang berbahaya di dalam, jadi mereka mau cek gitu kan. Saya takutnya setengah mati itu di proses itu. Kemudian tapi kembali lagi hasilnya oke. Cuman jadi internis ini, dokter ini bilang ke saya, kamu sebenarnya nggak ada apa-apa, bagus semua selnya, tapi kamu banyak luka di ususnya, dia bilang. Ini 5 tahun, kayaknya setelah 2013 deh Bu, banyak luka di ususnya, dikasih obat sama dia, tapi dia bilang kamu harus hati-hati makannya, kamu nggak boleh makan ini. Saya tuh udah nggak makan itu semua yang dipantang sama dokter, karena kan saya makannya selalu sehat Bu. Kemudian
Tapi dia bilang gini, nah kamu, terus saya tanya, dok, ini bisa sembuh nggak? Lukanya bisa sembuh, tapi dia bilang kamu memang sudah ada, this is genetik, maksudnya udah ada di diri kamu, tidak bisa sembuh dalam arti kata kamu harus hati-hati dengan kamu makan, dan kamu harus bisa menghindari. Maksudnya kalau kamu stres, dia langsung bilang kamu nih stres. So, terus gimana dok? Terus dokter-dokter itu biasanya sangat senang membuat cerita dan analogi, ya itu yang saya senang. Dia bilang ya kamu kayak boxing. Sekarang kalau kamu tahu mau ditonjok, terus kamu diem, ya kamu harus menghindar. Gitu. Nah, kalau untuk bisa tahu kita mau ditonjok, menghindar kan harus waspada, nggak bisa lengah gitu. Jadi dia bilang ya kamu kalau mau ditonjok jangan kamu biarin aja gitu, kamu harus menghindar. Jadi hindarilah makanan tersebut, hindarilah jadi stres. Jadi dia bilang seperti itu, nggak pernah lagi kolitis sekarang Bu. Jadi memang sangat berpengaruh mental health, dan apa yang ada di pikiran kita tuh berpengaruh fisik banget. Karena jadi 2 dokter sudah bilang jadi keluarnya di tubuh itu sakit, kemudian dia bilangnya stres. Karena semuanya sebenarnya oke, tapi karena pikiran saya nggak oke, mental gitu ya, stres jadinya kenanya ke badan karena itu mengeluarkan hormon-hormon yang jadi nggak balance gitu, Bu. Stres juga bisa mengakibatkan, misalnya karena kita wanita, terus periodnya kayak skipping nggak lancar, terus bingung nih apa yang terjadi gitu ya. Ya, memang banyak stres yang dialami perempuan memang berdampak beda sama laki-laki ya. Bahkan ekspresi depresi juga beda. Yang saya cerita tadi, disertasi saya itu tentang depresi maskulin. Jadi ada juga perempuan yang mengekspresikan depresinya secara maskulin. Gitu. Contohnya kamu gitu. Kemarin ini kan kamu depresinya marah-marah. Ya kalau perempuan tuh nangis-nangis, kalau laki-laki tuh cenderung marah-marah ya. Gitu. Sama seperti anak-anak remaja. Anak remaja tuh pemarah kan, dibilangin apa aja marah gitu. Nah, biasanya itu mereka mengalami depresi yang tidak dikenali oleh orang tuanya. Gitu. Nah, kalau kita kenal gejala tubuh kita, kenal pola ekspresi emosi kita, kewaspadaan itu akan lebih tepat gitu, lebih tepat dan lebih berguna untuk tubuh kita bisa lebih terjaga gitu. Karena yang kemudian diserang kan stamina tuh cara nyerangnya bikin susah tidur, bikin nggak enak makan, gitu atau kan? makan berlebihan. Nah itu cara depresi menjatuhkan stamina kita dulu gitu. Setelah drop itu baru dia serang di tempat tidur. Cuma kita nggak kemana-mana, malas ketemu orang. Di situ dia bicara, ngomong tuh sama kita. Dan orang yang depresi itu lucunya mau ngobrol sama pikirannya itu. Yang negatifnya itu. Ya, jadi harus menjaga pikiran, menjaga kondisi badan, stamina. Ibu bilang dengan olahraga, makan yang nutrisi benar. Oh ya, soal nutrisi juga. Kalau orang depresi itu cenderung cari makanan yang nggak sehat. Gitu. Cari keripik yang banyak, terus minum bersoda, minum ya beralkohol kalau ingin lebih cepat ya lupanya. Gitu. Biasanya untuk hiburan tuh sementara doang kalau lupa ya, besok masalahnya masih ada. Iya. Ya kan? Lupa dia ditungguin. Iya. Sebetulnya sih seperti dengan membuat coping yang seperti itu coping yang inefektif ya. Mereka seperti tutupin matanya gitu, masalahnya ada di sini, dia cuma tutupin aja, nggak kelihatan. Oh, saya udah nggak bermasalah, padahal masalahnya ada. Gitu. Nah itu yang berlarut-larut sampai satu kali terlambat, masalahnya udah menyatu dengan dirinya. Nah itu jadi dia mau buang masalahnya tuh dia harus buang dirinya, itu yang ke situ arahnya.
Sebelum kita masih punya waktu, saya mengingatkan para pendengar yang tadi mungkin baru join, kalau ada pertanyaan boleh silahkan taruh di chat, saya mungkin akan baca, kita baca berdua Bu, kalau Ya, ada beberapa pertanyaan nanti yang Ibu boleh milih 2 aja, dua jangan aja. banyak-banyak, karena nih sepertinya akan banyak sekali, boleh kami lihat pertanyaannya, kalau sudah ada. Atau kalau baru mau bertanya sekarang juga boleh dari chatnya. Oke. Belum ada ternyata. Mungkin mereka masih mendengarkan. Sudah terjawab semua Ibu Ya. pertanyaannya. Jadi nggak ada lagi yang nanya. Ya sebelum nanya udah terjawab. Nah, Alice? Ada? Terus Mungkin mesti naikin dulu, kemudian divonis turun ya. psikosomatis. Mungkin ditunggu sebentar, kayaknya masih ada yang mengetik ya. Kalau boleh nanti Alice tolong bantu mungkin di reply, boleh diceritakan pertanyaannya. Oke, tadi menyebutkan olahraga bisa pokoknya bergerak, nggak usah yang berat-berat ya Bu, mulai dari Ya. awal. Makanya saya juga di sini kalau masalah kompetisi saya udah pensiun Bu, udah nggak berkompetisi lagi. Tapi kemudian saya memang tahu bahwa panggilan saya khususnya di bidang melatih fisik yang kuat, membantu orang-orang lebih punya lifestyle yang lebih sehat. Nah ini kan bisa juga makanya kita sudah pernah menjadi tim bersama ya Bu, melatih harus dua sisi, jadi fisik dan mental, bagaimana untuk menjadi kuat keduanya. Dan makanan juga mesti nutrisinya sehat yang benar. Kalau saya suplemen juga penting, mungkin kalau sudah berumur, mungkin sudah umur kepala 4 ke atas, suplemen itu penting Bu, buat semua orang gitu, karena makanan yang kita makan setiap hari nggak sepenuhnya cukup untuk melengkapi apa yang kita butuh, vitamin, minerals, dan mikronutriensnya itu nggak cukup. Nah, saya banyak sekali dibantu oleh Yusana, saya mau share sedikit aja. Saya ini pakai ini, jadi tidur itu, dulu saya kan susah tidur juga. Insomnia, ya gejala pertama daripada stres dan depresi. Nah, ini magna kali ini isinya magnesium, kalsium, vitamin D. Ini bagus banget untuk recover karena saya juga latihannya mungkin agak lama gitu. Jadi untuk recovery badan ini, untuk bisa tidur nyenyak, enak banget ini. Dan kalsium kan penting buat wanita supaya untuk mensupport tulang kita, ya, struktur, sama fiber G. Kadang-kadang pencernaan itu juga ada banyak orang yang pencernaannya nggak lancar. Nah di sini banyak banget ya, karena makanannya pertama kurang sehat, nggak cukup sayur. Nah ini fiber G, fiber Ibu. Ini hanya dicampur dengan diminum. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa makan sayur banyak sekali. Nah ini mencukupi kebutuhan fiber untuk lancar. Jadi pencernaan yang lancar. Kalau nggak lancar tuh jadi grumpy, ya. Aduh sakit, bloated, atau susah ke belakang. Jadi itu dua itu paling bagus banget. Saya udah harus minum setiap hari. Oke. Kembali pertanyaan, boleh dinaikkan ke atas sedikit. Oke, turun. Oke, mungkin ini ada pertanyaan, Ibu baca dulu sebentar. Ada Jessica dan Claudia. Ya, Jessica dulu mungkin ya. Saya divonis psikosomatis. Jadi ceritanya pusing setiap hari dan sepanjang hari. Kadang vertigo juga. Sudah di MRI juga. Dokter bilang ada penyumbatan. Tapi hasil MRI saya dibawa ke 3 atau 4 dokter lain, mereka bilang tidak ada apa-apa, sehat-sehat. Terus kembali yang di bawah. Jadi ceritanya saya pusing tiap hari. Dia ulang nih. Okay. Akhirnya ke psikiater, divonis psikosomatis depresi. Dikasih obat terus hilang, tetapi ternyata obatnya terlalu berat. Akhirnya saya berhentiin obatnya dengan terapi. Sekarang bisa lepas obat tapi masih pusing. Gimana caranya supaya sembuh? Ini pusingnya kali ya. Gitu.
Kalau dari baca ceritanya Jessica, saya duga ada hal-hal yang bikin kamu pusing, tapi kamu nggak mau pikirin. Kamu simpen, pendam dalam-dalam, semoga hilang dengan sendirinya. Tapi nggak bisa, dia seperti bor yang ngedrill di dalam itu belum dimatiin, bunyi bising gitu. Dalam kehidupan mengganggu itu. Mungkin dibuka dulu, dibongkar kemana dia ada kesimpan di mana, ditelusuri namanya gitu ya. Kemudian dibereskan, diceklek, matiin gitu. Jadi jangan mengganggu terus. Dipahami, dimengerti kenapa dia ada di situ. Kemudian biasanya saya ajak untuk memaafkan masa lalu dan memaafkan orang yang menyebabkannya, significant others yang menjadi gara-garanya. Nah, setelah itu biasanya kamu bebas dari pusing, nggak perlu ke mana-mana. Banyak sekali ya, psikiater, dokter. Mungkin ada 5 ahli yang didatangnya atau 6 nih, ahli MRI juga. Gitu, Jess. Jadi ya selama kamu belum beresin persoalan itu, dia akan terus menghantui kamu. Ikut kemana kamu pergi, gitu. Ya, nanti tunggu kamu lengah, dia akan keluarkan giginya dan dia akan menyergap kamu sehingga kamu tidak berdaya. Sekarang kamu masih bisa lari-lari nih. Gitu. Itu jawaban untuk Jessica. So far ya, mungkin nanti kalau Jessica punya pertanyaan lagi, mungkin mesti ke Ibu nih kayaknya. Saya mesti jelasin psikosomatis sudah jelas dong ya, Jess ya. Berarti kamu kelihatannya sakit, rasanya juga sakit, seperti benar-benar sakit gitu, kepalanya pusing gitu. Jadi kamu nggak tahu juga apa ya penyebabnya, saya nggak mikirin yang enggak kok gitu. Nah, tapi kok sakit ya, pasti periksa dokter, nggak ada penyebab fisiknya, nggak ada penyebab di sarafnya, di neuronya nggak ada gitu. Makanya dokter bilang ini psikosomatis. Gitu. Itu besar sekali kemungkinannya terjadi karena itu hal-hal yang psikologis sifatnya yang tidak terselesaikan pada masa lalu. Itu. Dan itu tidak disadari karena itu mungkin menyakitkan, melukai, mungkin shameful. Itu yang mesti dibahas bersama ahlinya nanti. Kalau kamu datang ke psikolog atau ke konselor, mungkin lebih baik ke psikolog karena dia tahu nanti skema apa yang ada di dalam pikiran kamu dan dia akan membantu kamu untuk memahaminya, mengerti apa yang terjadi, lalu deal dengan masalah itu, beresin, ya udah gitu. Karena itu udah lalu kan. Anyway kan kamu sekarang selamat tiba di sini, di dunia ini, di hari ini dengan sehat, tidak kurang satu apapun, cuman ada pusingnya. Nah, itu pusingnya itu yang mesti diberesin. Tinggal dicetek off gitu. Udah selesai. Oke. Nah, ada dari kita jawab yang kedua ya, Bu. Saya bacakan dari Ria. Halo, kalau misalnya saya udah kena depresi, itu bisa sampai semingguan. Saya juga olahraga figure skating, tapi pas olahraga rasanya hampa, nggak pengen ngapa-ngapain sama sekali, walaupun sedang di tengah olahraga. Terus dia tetap paksa. Tapi dia jaga makan, meskipun dia nggak selera makan, nggak pengen makan, tapi dia paksa supaya nggak mah. Kalau gitu bagaimana ya caranya? Itu Ria ya? Ya. Ini usaha kamu udah bagus nih, Ri. Kamu punya mental yang fighter spirit juga gitu ya. Kamu udah maksain makan, kamu udah olahraga, tapi yang kamu lakukan itu bukan untuk menyembuhkan depresi. Kamu sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi pola-pola yang membawa kamu jadi depresi. Nah, setelah ini kamu lakukan, kamu harus maju satu langkah lagi untuk membongkar masa lalu kamu atau membereskan hal-hal psikologis yang nggak beres. Kalau itu ada gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu ditelusuri. Misalnya apakah ada masalah genetik, orang tua kamu atau orang-orang terdekat kamu itu tingkat pertama itu yang kena depresi juga gitu kan. Mereka punya pola pikir, pola makan, pola tidur yang riskan atau yang riskan akan mengalami depresi. Itu yang mesti dicek juga. Terus apakah
ada kelemahan-kelemahan saraf yang mesti diobatin gitu. Kalau saya sih melihatnya dari sudut pandang psikologisnya, jadi ada hal-hal psikologis yang mungkin dari masa lalu, masa kecil, atau ada peristiwa-peristiwa traumatis yang belum diselesaikan, sehingga kamu jadi merasa lemah, tertekan dalam menghadapi persoalan hidup sehari-hari yang orang biasa tuh, ya cuman gitu aja kok dipikirin gitu. Dan kamu kesel banget kalau ada orang ngomong begitu. Buat dia memang, kalau buat saya kan berat rasanya gitu ya, Ri. Gitu. Jadi menurut saya Ria mesti datang ke ahli psikologis, beresin. Ini kata depresi ini kamu dapat dari mana nih? Katanya siapa nih kalau kamu depresi? Itu jangan diagnosa sendiri ya teman-teman ya. Gitu. Sekarang kan banyak sekali tuh di mana tuh, di internet ya. Buka, ada gejala-gejala depresi, ini kayaknya saya iya nih, oh saya depresi gitu. Hati-hati ya. Jadi mendiagnosa diri sendiri ya, kebanyakan kita suka begitu ya. Iya, lalu beli obat warung. Minta saran sama teman. Lalu kalau saran sama temennya lagi lucu. Jadi kalau dia cerita, oh saya punya masalah gini. Nah temen biasanya jawabnya sebetulnya pengen menghibur gitu, tapi dia ceritanya malah cerita masalah dia yang lebih besar. Masalah lu baru segitu, masalah gue nih, wah bla bla bla, ditambah pusing, aduh masalah banyak banget. Udah datang mau ceritain masalah, bukannya diberesin, malah diadu sama dia punya masalah lebih banyak, malah ceritain masalah mertuanya, masalah ibunya, masalah yang orang-orang. Maksudnya sih pengen ngebandingin masalah lu nggak seberapa gitu kan. Untuk menghibur sebenarnya. Tapi ya hiburannya gitu, bikin stres lagi gitu. Iya. Itu 2 yang sudah kami pilih, tapi mungkin nggak apa-apa nih satu lagi Ibu yang tadi kayaknya kita sudah bahas ya dari Juan. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita sudah masuk kategori depresi atau enggak, takutnya jadi time bomb. Ini mungkin yang terakhir tadi merecap aja. Kan tanda-tandanya tadi kita sudah sebutkan Ibu. Iya. Dari mana kita tahu kalau kita sudah masuk ke kategori depresi? Coba cek aja pola tidur, pola makan, sama pola pikir ya. Yang pertama, apakah kamu sudah insomnia atau parasomnia? Mau tidur terus atau nggak bisa tidur? Sekalipun tidur tapi nggak lelap gitu. Orang jalan kedengeran gitu. Terus pikiran terus mikirin hal-hal yang negatif, yang menakutkan, terus rasanya nggak yakin sama diri sendiri. Nah, terus mulai badan rasanya nggak enak, gelisah, atau jadi bertindaknya jadi lambat. Badan kayaknya lambat gitu. Jalan jadi kayak orang kayak nenek-nenek, kayak kakek-kakek tua gitu. Atau malah gelisah, pegang apa jatuh gitu. Nah, itu namanya agitasi psikomotorik. Terus kalau udah periksa itu, periksa lagi apakah kamu mulai kehilangan kebahagiaan. Jadi hal-hal yang dulu menyenangkan, misalnya main sama anjingnya seneng, sekarang udah nggak seneng lagi, udah ngeliat anjing tuh aduh rasanya beban gitu. Pokoknya hal-hal yang dulu menyenangkan jadi tidak menyenangkan. Itu kita sebutnya anhedonia. Jadi hal-hal yang enak dulu udah nggak enak lagi, nggak bisa dihibur jadinya gitu. Nggak ada hiburan yang bisa membangkitkan emosi positifnya gitu. Nah dari ada 9 gejala, dari 9 itu harus terjadi 6 dan minimal terjadinya sekitar 6 bulan. On off itu udah depresi. Oke. Jadi memang for quite some time ya Bu. Ya. Biasanya kalau kita mulai masuk depresi itu on off. Ada ntar hilang, ntar hilang. Kalau kita pikir wah ini nanti beres sendiri gitu, ternyata tidak, itu akan jadi persisten. Terus-terusan tertekan rasanya, kemudian nanti timbul gejala-gejala psikotik gitu. Mulai dengar suara, halusinasi, delusi. Lalu mulai ada kecenderungan ingin mengakhiri hidup, itu udah tingkat paling terakhir. Ya. Katanya satu lagi boleh kalau boleh Bu Her, yang dari Widya, saya seorang pengusaha dan sebagai pengusaha selalu harus ada visi untuk masa depan.
masukan untuk dapat hidup nyaman dan nyata untuk present time atau kenyataan dalam jangka pendek. Dan bagaimana bisa hidup tanpa kekhawatiran akan masa depan. Iya, ya Ibu, Ibu ya, Ya, Bu Ibu Widya. Widya. Bu Widya, masa depan itu tidak ada ingredientnya kekhawatiran. Jadi masa depan is masa depan. You can create masa depan. Emang ada sesuatu faktor masa depan itu ada yang belum pasti, karena itu sebabnya kita harus mengusahakannya dengan apa yang kita punya dan apa yang kita dipercaya sama Tuhan untuk bisa melakukannya. Just do it gitu. Jangan tambahin dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu sama seperti seorang pelari yang sudah berlatih, sudah pakai baju yang fit banget, pakai sepatu yang bagus banget, dia sudah terperiksa semua kesehatannya. Lalu ketika dia mau berlari, dia ingat dia nanti bakal aus. Jadi dia bawa air seember. Jadi dia lari dengan bawa air seember. Ya pasti kalah lah dia. Jadi jangan khawatir, nggak usah bawa. Nanti kamu akan lari segitu cepat sampai kamu jadi nomor 1 di sana dan kamu dapat minum di sana. Jadi nggak usah dibawa dari sini. Just do the best you can at the present time ya Bu saat jadi ini. Jadi nggak usah pakai beban khawatir gitu. Khawatir gimana caranya? Untuk tidak khawatir. Saya nggak punya resepnya, cuma satu. Jangan khawatir. Jangan dipikirin. Dipikirin. Nggak bisa ya? Juga kita menghambat kepikiran kita ya. Memang pikiran kita akan terus mempik semua kemungkinan gitu kan. Tapi biarin aja. Tapi jangan direspon dengan kekhawatiran. Tapi justru hal-hal yang belum tertangani kita harus lebih waspada, lalu bagaimana mengembangkan kemampuan untuk bisa mengatasi celah-celah yang kita sudah deteksi. Bukan, oh ada celah, saya khawatir. Celah, ada saya khawatir. Jangan, kalau celah tuh tutup dong, apa pakainya gitu. Ya, Bu Widya, kalau mau punya visi masa depan, tambahkanlah semangat, kerja keras, usaha. Nah, ingredient kekhawatirannya itu drop aja. Saya ingat di awal pandemi saya khawatir Bu, khawatir banget awal tahun 2020 karena kan saya full time coaching dan saya traveling, do workshop, seminar, travel di shutdown, nggak bisa travel. Saya ngajar dalam setting kelas, nggak boleh ada orang, manusia bertemu manusia lain, itu saya bisa dibilang saya stres. Sempat itu Bu kayak di kamar aja gitu kayak 2 hari udah Ibu bilang makan males, tidur nggak bisa tidur. Saya jam 2 saya ingat banget setiap hari saya nggak bisa tidur sampai jam 2, entah baca entah nonton, terus tidur bangunnya jam 6 gitu. Jadi pokoknya kurang tidur, nggak mau makan, nggak mau keluar. Terus saya sampai kadang-kadang kalau bangun terus kayak orang shock, ini hari apa, kayak nggak tahu where am I gitu, saya ada di mana ini, karena tiba-tiba sesuatu yang Ibu tadi bilang schedule, rutinitas itu hilang, kayak nggak ada, tiba-tiba nggak tahu nih mau ngapain. Cuman kembali lagi ya itu seperti Ibu bilang, saya mengumpulkan foto-foto album di dalam album hidup saya. Kemudian saya ingat 8 tahun lalu kalau saya bisa melalui masa-masa yang saya yaitu yang nggak tahu, khawatir, nggak pasti dan segala macam, yang saya nggak tahu ini kerjaan saya mau dari mana gitu, 0 Bu, penghasilan saya 0 selama 2 bulan kali. Tapi saya bilang kalau waktu dulu saya bisa ngambang seperti tadi Bu bilang, saya bisa mengatasi situasi kondisi ini, saya nggak bisa kontrol yang kali ini. Dan saya tahu Tuhan ada di situ yang selalu menjaga saya, ya sudah saya serahin aja. Tapi ya udah terus bisa Bu. Pokoknya luar biasa deh. Kalau sudah pernah, jadi memang sudah pernah mengalami sesuatu, nanti kalau bertemu lagi tuh sudah, oh ya udah tahu cara nanganinya. Kalau Ibu tanya, saya bisa depresi lagi? Ya bisa kalau saya if I let myself, kalau saya lengah seperti Ibu bilang, tapi saya udah tahu enggak, saya nggak akan ke sana. Ya, saya akan berdiri ya ciri-cirinya. Bisa ngeles jadinya. Kalau diserang bisa mengelak gitu ya, menghindar. Sangat penting. Tadi saya cuma mau kasih tahu Juan tanya nggak bisa tidur lelap. Banyak klien saya ibu-ibu juga
Ya Bu Her kalau mau jadi klien di kelas olahraga Zoom saya juga boleh. Ini ibu-ibu semua 40 ke atas. Ya, ada beberapa dari mereka yang sulit tidur. Ada yang bahkan bilang saya nggak bisa tidur dari SMA. Terus saya bilang kenapa? Ya saya nggak terlalu korek terlalu banyak. Mungkin bisa ngomong sama ibu kalau masih persisten. Tapi saya bilang oke, coba minum yang tadi tuh. Makanya kalau ternyata sesuatu yang ini suplemen, this is not drugs. Terus dia bisa tidur. Jadi saya bilang oh bagus gitu. Baik. Nah nanti bisa mungkin dibantu ya, kalau mentalnya mesti perlu dibantu dibangun ya mesti ngobrol sama ibu kali. Ya. Saya punya alat koreknya. Iya. So jadi itu sepertinya hari ini obrolan kita sampai di sini. Kalau diteruskan bisa terus berlanjut tidak habis-habis karena saya senang banget ngobrol sama Bu Her, ceritanya banyak ya. Jadi saya mau recap aja Ibu bahwa kalau misalnya untuk mengatasi daripada stres atau depresi atau untuk make sure kita punya kesehatan mental yang baik, itu pertama harus mengenali tanda-tandanya, dan kalau memang perlu bantuan ya harus cari bantuan. Jadi reach out and for help kalau kita perlu ya. Dan pentingnya komunitas memang untuk berkomunitas dengan komunitas yang sehat, yang baik dan membangun. Yang tadi Ibu juga bilang keep to a healthy routine, jadi punya rutinitas, punya schedule setiap hari, dan juga banyak pause, mungkin nafas, berdoa, banyak berdoa ya. Ibu boleh menambahkan mungkin. Ya, itulah. Jadi manusia jangan terlalu sombong, berpikir bahwa bisa menyelesaikan semuanya. Jadi kaitkanlah semua hal dengan Tuhan. Ya, spiritualitas itu penting sekali buat keberhasilan. Jadi banyak sekali orang sekarang mengabaikan kalau nggak kelihatan tuh nggak ada, itu bohong. Karena itu yang tidak kelihatan itu yang nanti kita ciptakan bersama Dia, yang tidak kelihatan juga, yaitu Tuhan kita. Itu yang paling utama. Yang kedua, rutinitas. Kembali saya tekankan, karena manusia tanpa rutinitas dia akan kacau. Walaupun mereka berteriak-teriak kadang-kadang, bosen Bu, gitu-gitu aja. Tapi justru itu yang menghidupkan kita. Kita punya jam makan, kita punya jam tidur, kita punya jam mandi, gitu kan. Nah, itu kita mesti miliki dan kita harus pelihara dengan rendah hati. Kita mengakui bahwa kita perlu hal-hal yang sifatnya menetap dalam hidup kita. Sekali-sekali mau lakukan pelanggaran terhadap rutinitas is okay. Tapi jangan sampai ditiadakan. Ya, banyak sekarang orang, saya mau main game sampai malam, kenapa? Ya, tiap hari, ya, sakitlah kamu gitu. Jadi jangan ya gitu. Nah itu aja sih gitu. Kaitkan hidupmu dengan Tuhan dan jaga rutinitas sehat dalam hidupmu. Setelah itu bersenang-senanglah. Gitu. Makan apa yang ingin kamu makan, tapi seimbang, gitu kan? Mau beraktivitas sampai malam sekali, sampai nggak tidur juga nggak apa-apa, tapi jangan setiap hari, yang seimbang. Ya, balance dalam kehidupan, rutinitas, balance, dan Tuhan. Dan olahraga, jangan lupa olahraga ya Bu. Ya, itu olahraga tuh ada di rutinitas. Di rutinitas ya. Maksudnya pastikan masukkan olahraga di dalam rutinitas. Because yes, saya bisa mengatakan bahwa mental health itu sangat terlatih dengan melatih badan kita. Ya, dan terima kasih buat para pendengar yang sudah join hari ini, yang dari awal ataupun juga mungkin tadi telat, tidak apa-apa. Nanti yang memang sekarang ini live, tapi kita record dan nanti akan available untuk bisa ditonton kembali dan didengarkan kembali. Terima kasih, dan juga Ibu Herianti di sini bisa ditemukan. Ibu Herianti karena sudah senior ya, beliau memiliki akun sosial medianya yaitu I Love My Psychologist. Bisa reach di situ, atau nanti yang mungkin sudah memfollow saya di akun Instagram saya lebih memang
teman saya bilang saya milenial Ibu, Hmm. kayak anak milenial. Ibu mungkin sudah tidak, boleh reach out ke saya, nanti saya bisa relay kontaknya Ibu Herianti bila memang ingin mengobrol lebih jauh lagi ya. Dan saya juga mau bilang terima kasih banyak untuk Ibu Herianti yang sudah meluangkan waktu dan usahanya untuk datang ke sini. Dan semuanya yang Ibu sudah investasikan di hidup saya selama 8 tahun yang lampau, kita tetap akan bersama terus sampai pokoknya untuk bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan mengubah hidup orang lain. Ya. Jadi tidak sia-sia investnya ya. Ya, Kamu tidak akan Ibu. invest lagi. Ibu menabur, Ibu akan menuai yang baik, sudah pasti. Menuai dengan sukacita. Amin. Terima kasih lagi semuanya. Sampai bertemu di episode Healthy Talk with Jemima yang selanjutnya. Boleh sih ya. Bye. Bye. Ibu pegang.